Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nana Ustazah, apa kabarnya hari ini? Semoga keadaan Nana Ustazah selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu tentang tema 7, subtema 4 dengan materi pembelajaran perkembangan teknologi transportasi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas dua materi pembelajaran tentang transportasi darat dan kedua transportasi laut. Nah, hari ini kita akan membahas dua materi lagi, yaitu sejarah kereta api Indonesia dan transportasi udara. Nah, kereta api merupakan salah satu alat transportasi darat. Kereta api dengan mesin diesel dan mesin uap memiliki serangkaian lokomotif atau rangkaian gerbong. Nah, lokomotif itu apa, Zah? Lokomotif itu adalah bagian dari rangkaian kereta api di mana terdapat mesin untuk menggerakkan kereta api tersebut. Nah, sejarah kereta api di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Ketika itu, Belanda memaksa rakyat Indonesia membangun rel kereta api dengan sistem kerja paksa. Nah, jalur rel kereta api pertama kali dibangun yaitu di Desa Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kabupaten Semarang. Nah, setelah rel kereta sudah dibangun, nah rel kereta itu seperti gambar di samping ini, ya. Setelah rel kereta itu dibangun, kereta bermesin uap menjadi alat transportasinya. Nah, kereta tersebut dibangun dengan rangka baja atau rangka besi yang lebih kuat daripada besi, dan badannya itu terbuat dari kayu. Dalam perkembangan kereta, nah kereta bermesin uap lalu diganti dengan kereta bermesin diesel. Pada tahun 1925 muncullah kereta dengan rel listrik. Nah, kereta rel listrik ini tidak menggunakan serangkaian lokomotif. Lokomotif yaitu yang seperti kita bilang sebelumnya, yaitu rangkaian atau bagian dari mesin untuk menggerakkan kereta. Nah, kereta mendapatkan tenaga dari aliran listrik dari kabel yang membentang antar stasiun. Kereta rel listrik ini menjadi alat transportasi dengan jarak dekat. Mereka yang hendak pergi ke sekolah, ke kantor, ataupun ke pasar menggunakan transportasi kereta dengan aliran rel listrik ini. Kini, pemerintah sedang berusaha membangun alat transportasi baru berbasis kereta, yaitu LRT dan MRT. Lintas rel terpadu atau disingkat LRT adalah salah satu sistem kereta api penumpang yang beroperasi di kawasan perkotaan, yang konstruksinya ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lain, atau dalam lintasan khusus disebut juga tram. Mass Rapid Transit atau kerap kali disingkat dengan MRT merupakan transportasi yang dapat mengangkut penumpang hingga mencapai 1950 orang. Nah, bagi anak-anak ustazah yang lebih pengen mengetahui tentang sejarah perkembangan dari kereta, anak-anak ustazah bisa pergi ke Museum Kereta Api di Ambarawa. Nah, museum ini terdapat di pusat kota Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang transportasi udara. Nah, jika tadi kita telah membahas sejarah kereta api di Indonesia, sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu transportasi udara.
Nah, pesawat merupakan salah satu alat transportasi udara, di mana pesawat ini dalam pemanfaatannya digunakan oleh orang-orang yang ingin berjalan jauh atau melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang singkat. Dalam dunia penerbangan, pesawat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pesawat dengan sayap tetap. Nah, yang kedua yaitu pesawat dengan sayap putar. Pesawat dengan sayap tetap ini dirintis pertama kali pada tahun 1903 oleh Wright bersaudara. Nah, kesuksesan yang berhasil mereka capai adalah mereka berhasil menerbangkan pesawat bermesin ke udara. Pesawat tersebut berhasil mengudara setinggi 36 meter selama 12 detik. Nah, pesawat dengan sayap putar selalu kita kenal dengan nama helikopter. Penemuan helikopter ini dipelopori oleh Igor Sikorsky pada tahun 1910. Sayap yang dinamis ini diberi tenaga oleh rotor sehingga memberikan daya angkat pada helikopter sehingga helikopter pun dapat mengudara. Nah, perbedaan pada pesawat sayap tetap dan pada pesawat sayap putar yaitu ketika pesawat sayap tetap ingin terbang ataupun turun, mereka pasti membutuhkan landasan yang panjang, ya. Anak ustazah pasti sudah pernah melihat atau pernah naik pesawat. Sedangkan helikopter tidak membutuhkan landasan yang panjang. Landasan itu apa, Zah? Nah, landasan itu adalah tempat mereka turun ataupun naik. Nah, seperti jalan lebar. Ya, jalan lebar khusus untuk penerbangan. Di samping itu, helikopter dapat terbang diam dan bergerak mundur, sedangkan pesawat tidak bisa seperti itu. Pesawat dia bisanya yaitu terbang lurus ke depan. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah di rumah bisa memahami pembelajaran kita. Yang pertama tadi tentang sejarah kereta api di Indonesia, dan yang kedua tentang transportasi udara. Selamat belajar, semangat mengerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan dan selalulah berhati-hati dan selalu memakai masker. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.